Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengertian bank syariah, jenis-jenis pembiayaan bank syariah, dan produk-produk bank syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah dengan dosen pengampu Bapak Hanan Wihasto, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvina Julianti Widyaningrum dengan NIM 231440002 dari Prodi Perbankan Syariah. Dan saya Lilis Febriani dengan NIM 2314010 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya Nunung Rina Cahyani, NIM 2324004 dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya Anissa Diatamara dengan NIM 2314003 dari Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Destia Nur Andita. Nah, teman-teman, di sini kita udah bersama Mbak Nunung nih. Mari kita tanya-tanya. Mbak Nunung, bisa jelasin pengertian bank syariah itu apa? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan aturan dari Al-Quran dan hadis. Bisa untuk ada bedanya nggak Mbak Nunung antara bank syariah sama bank konvensional? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ada perbedaan bank syariah dengan bank konvensional itu pertama dari sistem operasionalnya. Kalau bank syariah itu menggunakan prinsip Islam, kalau bank konvensional menggunakan prinsip ekonomi umum. Kedua, sistem imbalan. Kalau bank syariah itu menggunakan bagi hasil, bisa mudharabah, musyarakah. Tapi kalau bank konvensional itu dia menggunakan bunga. Yang ketiga, konsep bunga. Kalau di bank syariah itu dilarang, kalau di bank konvensional diperbolehkan. Yang ketiga, hubungan antara bank dengan nasabah. Kalau di bank syariah itu hubungannya kemitraan, kalau di bank konvensional itu kreditur dan debitur. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mbak Nunung atas materi tentang pengertian bank syariah dan apa perbedaannya dengan bank syariah dengan bank konvensional. Ke materi selanjutnya yaitu materi kedua. Di sini kita sudah bersama Mbak Nisa. Mbak Nisa, bisa dijelaskan apa itu jenis-jenis pembiayaan bank syariah? Nah, jenis-jenis pembiayaan kredit ada dua macam, yaitu kredit produktif yang merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Yang kedua, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan. Ada juga sifat tujuannya. Berdasarkan tujuan diperoleh kredit, maka ada dua macam kredit, yaitu kredit komersial dan kredit konsumer. Nah, ada contohnya. Yang pertama, pinjaman rekening. Yang kedua, pembiayaan giro mundur. Yang ketiga, pinjaman askep. Yang kedua, kredit konsumer. Contohnya, kredit kepemilikan rumah. Yang kedua, kredit kepemilikan kendaraan. Yang ketiga, kredit konsumtif lainnya. Oke, terima kasih kepada Mbak Nisa yang telah menjelaskan materi tentang jenis-jenis pembiayaan. Materi ketiga, di sini sudah ada Mbak Lilis. Mbak Lilis, bisa dijelasin produk apa saja yang ada di perbankan syariah? Baik, bank syariah itu punya 3 kelompok produk. Yang pertama itu ada produk menghimpun dana. Produk menghimpun dana ini biasanya menghimpun dari masyarakat. Nah, yang pertama itu ada prinsip wadiah atau titipan. Dana dititipkan ke bank, lalu bank memanfaatkan, tetapi harus dikembalikan utuh. Yaitu produknya ada giro wadiah dan tabungan wadiah. Yang kedua itu ada prinsip mudharabah atau bagi hasil. Nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Itu ada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua itu ada produk penyaluran dana atau pembiayaan. Dana disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Di sini produknya ada murabahah, istisna, dan salam. Kemudian yang ketiga itu ada produk jasa keuangan.
produknya itu ada 7, yaitu wakalah, kafalah, hawalah, jualah, rahan, qard, dan sorf. Mungkin itu aja yang bisa saya sebutkan. Oh ya, terima kasih Mbak Lilis atas materi produk yang apa saja yang ada di perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip kredit. Jadi prinsip kredit adalah dasar penilaian yang digunakan untuk bank menilai kelayakan seseorang nasabah dalam menerima kredit atau pembiayaan dengan tujuan meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan dana bank bisa kembali sesuai perjanjian. Di perbankan atau termasuknya bank syariah, prinsip kredit digunakan sebelum bank memutuskan, menyetujui atau menolak pembiayaan. Jadi prinsip kredit sendiri ada 5C, yaitu karakter, yang mana menilai kepribadian dan itikat baik nasabah yang dilihat. Jadi yang dilihat adalah kejujuran, rekam jejak pembayaran sebelumnya, riwayat kredit, dan sikap atau komitmen nasabah. Selanjutnya ada capacity, collateral, capital, dan condition of economy. Jadi prinsip kredit tetap mesti digunakan harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Jadi kesimpulannya, prinsip kredit adalah pedoman penting bagi bank dalam menilai kelayakan nasabah agar pembiayaan yang diberikan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan.